Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Koma dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan Bapak dosen Supardi SEMM. Yang akan saya bahas yaitu materi tentang elastisitas penawaran. Pengertiannya yaitu elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut, elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, faktor terjadinya elastisitas penawaran. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu yang pertama ada ketersediaan barang atau source availability. Yang kedua, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut atau producer amount. Yang ketiga, ada inovasi teknologi atau innovation of technology. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi efforts dalam memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Nah, sementara kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Perumpamaannya nih, sebagai contoh, apabila ada suatu barang mengalami perubahan harga, dalam hal ini mengalami kenaikan maupun penurunan. Tapi yang terjadi di perumpamaan ini sedang mengalami kenaikan sebesar 10%, maka hal ini lantas berakibat pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yakni meningkat sekitar 10%. Besaran nilai koefisien elastisitas penawaran ini kemudian menjadi penentu apakah terjadi elastisitas atau tidak, atau inelastis. Apa indikatornya? Apabila nilai koefisien elastisitas penawaran lebih besar dari 1%, maka penawaran dapat dikatakan elastisitas. Sebaliknya, jika nilai koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1%, itu artinya penawaran inelastis. Pada kasus ini, nilai koefisien elastisitas setara dengan 1, maka hal ini disebut dengan penawaran unitary atau penawaran normal. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Yang kedua, penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat, ada penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang kelima, ada inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Kemudian ada gambaran tentang penawaran inelastis sempurna, yaitu elastisitasnya sama dengan 0. Yang terjadi, peningkatan dalam harganya meningkat yang mengakibatkan mengabaikan jumlah penawaran yang tidak berubah. Penawarannya akan tetap di posisi seperti ini saat terjadi peningkatan dalam harga. Yang kedua, ada penawaran elastis atau elastisitasnya kurang dari 1. Peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawarannya sebesar 10%.
dan ini dapat dikatakan elastisitasnya kurang dari 1. Kemudian ada gambaran tentang penawaran elastis uniter. Elastisitasnya sama dengan 1. Pada gambar di sini, peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 22%. Dari 10 ke 125 jumlahnya dan penawarannya seperti ini. Kemudian ada penawaran elastis atau elastisitasnya lebih dari 1. Saat peningkatan harga sebesar 22% mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%, dari 100 ke 200. Selanjutnya ada gambaran penawaran elastis sempurna. Pada harga berapapun di atas $4 dolar, jumlah penawaran tidak terbatas. Yang kedua, pada harga tepat di $4, produsen akan melakukan penawaran pada jumlah berapapun. Nah, ada pada harga tepat berapapun di bawah $4, jumlah penawaran adalah 0. Selanjutnya, perhitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Koefisien elastisitas penawaran Q dibagi penawaran P dikalikan P dibagi Q. Perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk P-nya perubahan harga barang, P harga awal barang, dan Q jumlah awal barang. Ada contoh soal, ketika dilihat dari kondisi pasar, buah jeruk milik Nami mempunyai fungsi penawaran Q sama dengan 400 ditambah 4P. Apabila tingkat harganya P sama dengan 100, hitunglah elastisitas penawarannya. Penyelesaiannya, Q sama dengan 400 ditambah 4P sama dengan 400 ditambah 400 sama dengan 800. Q1-nya penawaran Q dibagi penawaran P sama dengan 4. E-nya karena elastisitas penawaran jadi sama dengan Q1 dikalikan P dibagi Q sama dengan 4 dikali 100 per 800 sama dengan setengah, yaitu menjadi dengan inelastis. Selanjutnya ada contoh soal, perhatikan tabel penawaran buah naga berikut. Harga buah naga per kilo Rp20.000. Jumlah buah naga yang ditawarkan yaitu 100 kg. Harga buah naga per kilo 25 kg. Jumlah buah naga yang ditawarkan 105 kg. Hitunglah koefisien elastisitas penawaran buah naga. Diketahui P1-nya 20.000, P2-nya 25, Q1-nya 100, Q2-nya 105. Penawaran Q sama dengan Q per 2 dikurang Q1 sama dengan 105 dikurang 100 sama dengan 5. Penawaran P sama dengan 25.000 dikurang 20 sama dengan 5.000. Jadi elastisitas penawarannya P per Q dikalikan penawaran Q dibagi penawaran P. Elastisitasnya 20.000 dibagi 100 dikalikan 5 dibagi 5.000 sama dengan ketemu elastisitasnya 0,2. Jadi koefisien elastisitas penawaran buah naga adalah sebesar 0,2. Arti koefisien elastisitas penawaran sebesar 0,2 adalah harga sebesar 1% menyebabkan perubahan penawaran sebesar 0,2%. Kemudian elastisitas penawaran selalu bernilai positif. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran di mana antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Supardi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.